Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Izin kali ini Bapak Ibu, saya ingin membagikan informasi terkait dengan adanya beberapa perwakilan ya dari tenaga honorer yang melakukan sowan ya ke istana. Ada jalan terang untuk R2 dan TMS ya, tidak memenuhi syarat P3K di tahap 1. Lalu hasil pertemuannya bagaimana? Nah, untuk itu silahkan nanti disimak Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa membawa kabar gembira terutama bagi teman-teman yang tadi berkode R2 dan TMS ya Bapak Ibu. Untuk itu silahkan nanti disimak ya Bapak Ibu informasinya sampai selesai. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ya untuk membacakan informasi ini. Saya lansir dari cvnn.com. Honorer sowan ke istana, ada jalan terang untuk R2 dan TMS P3K tahap 1. Baik Bapak Ibu, informasi ini rilis Sabtu 11 Januari ya 2025. Baik, kita teruskan untuk membacakannya Bapak Ibu. Jakarta, perwakilan honorer dari beberapa daerah sowan ke Istana Negara. Mereka membawa misi perjuangan untuk honorer K2 yang tidak lulus saat seleksi P3K 2024 tahap 1 atau berkode R2. Begitu juga dengan honorer yang berstatus tidak memenuhi syarat ya TMS saat pendaftaran P3K 2024 di tahap 1. Selain itu, kami menyampaikan aspirasi teman-teman honorer yang sampai saat ini belum bisa mendaftar P3K 2024 tanpa 2 ya. Tahap 2 maksudnya, karena ditolak instansinya. Begitu disampaikan oleh Koordinator Honorer Tenaga Teknis Administrasi TTA, Tenaga Teknis Administrasi Provinsi Sumatera Utara ya, Pak Arfi'i ya kepada JPNN. Arfi'i mengungkapkan dalam pertemuan dengan perwakilan Deputi 1 Kantor Staf Presiden KSP Mas Yusuf ya pada 10 Januari 2025. Pihaknya didampingi Dewan Pembina Forum Honorer ya Tenaga Teknis Administrasi Nur Baitih. Nah, tim honorer K2 diwakili oleh beberapa daerah antara lain Tangerang, kemudian Bekasi, kemudian daerah khusus Jakarta, kemudian Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Nah, apa saja poin-poin aspirasi yang disampaikan ke istana Bapak Ibu oleh perwakilan dari masing-masing daerah ya. Yang pertama adalah masalah nasib R2. Ini agar bisa dimasukkan pada penyelesaian P3K 2024 tahap 1. Meski harus menjadi paruh waktu mengingat keterbatasan kuota. Yang pertama. Kemudian aspirasi yang kedua meminta agar teman-teman yang statusnya TMS ya tidak memenuhi syarat tidak lagi mengalami hal sama di P3K 2020 tahap 2. Kemudian aspirasi yang ketiga, usulan yang ketiga adalah menyampaikan honorer berstatus TMS tidak bisa mendaftar P3K 2020 tahap 2 karena daerahnya tidak mengusulkan formasi alias tidak direkomendasikan oleh daerah. Nah, 3 itu ya Bapak Ibu yang menjadi usulan teman-teman dari masing-masing daerah yang datang ke istana ya Bapak Ibu. Nah, mengenai permintaan tersebut ya RPI ini mengatakan bahwa KSP Kepala Staf Presiden memberikan respon yang positif ya. Nah, ini ya yang positif. Lalu apa saja tanggapan KSP ya dari 3 aspirasi atau 3 usulan itu? Yang pertama, pada prinsipnya pemerintah akan menyelesaikan semua honorer yang terdaftar di database BKN. Jadi intinya teman-teman honorer yang terdata di BKN pada prinsipnya akan diselesaikan. Nah, KSP berterima kasih kepada honorer yang menggunakan cara persuasif ya pendekatan begitu, tidak melakukan demo karena pemerintah pasti akan menyelesaikan. Oke, kita tunggu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua apa? Tanggapan yang kedua dari KSP yaitu akan segera memberikan masukan kepada Menpan RB agar penataan honorer
tepat sasaran dan bisa mengakomodasi semua masukan yang disampaikan tim honorer K2. Memang butuh proses ya, dan semua akan menghasilkan kebijakan yang tidak merugikan semua pihak. Amin. Apalagi saat ini belum diambil keputusan karena memang VP-nya masih dalam pembahasan. Begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan usulan ini diterima, dan tentu ada ya, berharap ada kabar baik ya dari pemerintah, terutama teman-teman tadi yang masuk kategori R2 dan TMS ya pada P3K tahap 1. Itu ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan terkait ya, informasi sowannya beberapa perwakilan daerah dari honor ini yang mendatangi istana. Mudah-mudahan ada hasil dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan bijak. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu ya teman-teman semua. Semoga ini bisa mencerahkan. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.